Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan teknik berbicara dalam seminar. Selamat menyaksikan. Ros, aku udah tugas nih. Tugas apa? Teknik berbicara dalam seminar. Oh, teknik itu. Aku tahu. Yuk kita belajar sambil praktek bersama. Ayo. Yuk. Pembukaan oleh Master of Ceremony, yaitu saya sendiri. Untuk membuka seminar hari ini, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketua Panitia mengucapkan selamat datang di seminar edukatif. Aku kotor. Adjektif baru pelengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Nah, sebelumnya izinkan saya menyapa Anda semua. Yang saya hormati Ibu Rehanin Jana, dan yang paling saya hormati juga hadirin sekaligus peserta seminar edukatif dengan tema sejauh manakah TikTok mempengaruhi kita. Terima kasih telah hadir dalam acara ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum di sini, seminar edukatif hari ini akan membahas tentang bagaimana, sejauh mana, dan sedalam apa pengaruh TikTok terhadap pola kehidupan kita. Dengan harapan setelah seminar ini usai, peserta mampu menyamakan persepsi dan bisa mengambil hal-hal positif dari acara kita hari ini. Hadirin, TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi dalam bentuk audio visual dengan durasi tertentu. Jelas hal ini menyita perhatian masyarakat dari setiap kalangan. Tak peduli mau tua atau muda, mau kaya atau tidak, mau pria atau wanita, kita semua terpapar virus TikTok. Untuk hari ini, pihak panitia menyiapkan sebuah wadah informasi dan diskusi bagi kita semua, agar tahu dan bijak bersikap terhadap pengaruh TikTok dalam kehidupan. Sehingga di kemudian hari kita bisa menimbang dan merasa-rasa apakah TikTok layak dijadikan dan masukkan dalam list keseharian kita ataupun tidak. Oleh karena itu, diharapkan peserta untuk hikmat mendengarkan pemateri dalam penyampaian materinya hari ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan membaca CV pemateri kita hari ini. Nama Ibu Rehanin Jana, tempat tanggal lahir 27 Januari 2003. Alamat Jalan Ela, Desa Plonibong, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara. Riwayat pendidikan SD Negeri 2 Kuta Makmur, SMP Negeri 2 Kuta Makmur, SMA Negeri 1 Lok Sumalih, dan sekarang sedang menempuh S1 jurusan Tadris Bahasa Indonesia di IAIN Lok Sumalih. Nah, itulah CV singkat dari pemateri. Baik, berikut saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita, yaitu pemateri menyampaikan materi dengan waktu disesuaikan dan selama materi berlangsung tidak ada interupsi. Demikianlah peraturan dari seminar ini. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri seminar edukatif dengan tema sejauh manakah TikTok mempengaruhi kita. Kepada Ibu Rehanin Jana, kami persilakan dengan segera. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara acara, dan yang saya hormati kepada seluruh peserta seminar edukatif dengan tema sejauh manakah TikTok mempengaruhi kita yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, berhubung tema kita pada hari ini mengenai TikTok, berarti kita akan membahas secara lebih dalam bagaimana pengaruh TikTok, sejauh mana dan sedalam apa pengaruhnya dalam kehidupan kita.
Saya harap semua peserta seminar untuk khidmat mendengarkan penjelasan kita nantinya. Nah, teman-teman sekalian, seiring perkembangan zaman, tentu teknologi ikut berkembang. Buktinya saja bermunculan berbagai aplikasi sosial media yang saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai wadah beraktivitas. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa aplikasi sosial media yang aktif digunakan oleh masyarakat. Sebut saja seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan aplikasi media sosial lainnya. Namun kini ada satu aplikasi sosial media yang benar-benar menyita perhatian masyarakat, yaitu aplikasi TikTok. Hampir semua kalangan masyarakat pernah menggunakan TikTok. Tak peduli tua ataupun muda, kaya ataupun tidak, remaja ataupun anak-anak, baik pria ataupun wanita, semua pernah menjadi pengguna TikTok, baik itu sekedar penikmat konten ataupun pembuat konten. Nah, menyuguhkan fitur yang menarik yang dibalut dalam kemasan audiovisual dengan filter dan musik membuat TikTok itu digemari oleh masyarakat karena bisa berkomunikasi, bertukar informasi, serta menyalurkan bakat dan minat. Namun teman-teman, sudah fitrahnya sebuah hal yang seharusnya bisa kita manfaatkan dalam kegiatan positif, namun bila kita manfaatkan tanpa kendali religi, tentu bisa merusak nilai moral kita sendiri. Dan ini merupakan fenomena sosial TikTok yang terjadi dan masih belum bisa tertangani. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman semua, setelah selesai mendengar seminar ini, terlepas dari kewajiban kita, saya harap teman-teman bisa membuka wawasan dan pandangan baru mengenai bagaimana pengaruh TikTok, sejauh mana dan sedalam apa pengaruhnya dalam kehidupan kita, agar kedepannya teman-teman bisa lebih bijak untuk menyikapi bahaya TikTok ini, dan agar kedepannya teman-teman bisa menilai apakah TikTok ini pantas dan cocok dimasukkan dalam list keseharian kita ataupun tidak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana dampak negatif TikTok, dampak positifnya, bagaimana perkembangan dan solusi mengatasi dampak negatifnya, kita bahas sedikit dulu mengenai sejarah TikTok. Nah, teman-teman, TikTok merupakan sebuah aplikasi sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi video berdurasi dengan adanya filter dan musik untuk menambah kreativitas sebuah video. Nah, TikTok ini berasal dari sebuah induk perusahaan di Cina, ByteDance, yang diluncurkan pada September 2016 dengan pemilik perusahaan bernama Zhang Yimin. Jadi, secara tidak langsung TikTok ini diciptakan oleh Zhang Yimin. Nah, teman-teman, pada dasarnya TikTok itu tidak bernama TikTok, namun namanya Douyin. Douyin ini merupakan sebuah aplikasi sosial media khas warga Cina pada masa itu. Namun melihat aplikasi Douyin ini semakin lama semakin banyak yang mengunduhnya, akhirnya pihak ByteDance mengubah nama Douyin menjadi TikTok karena menurut mereka nama TikTok itu terkesan dan mudah diingat oleh masyarakat internasional. Nah, meskipun TikTok sudah tenar dan terkenal di mana-mana, namun masih saja ada negara-negara yang menentang adanya aplikasi TikTok. Sebut saja seperti negara India dan Amerika Serikat. Nah, India memblokir TikTok karena menurut mereka TikTok ini bisa membuat hubungan diplomasi kedua negara bisa saling memanas. Akhirnya, dari pemblokiran ini membuat pihak aplikasi TikTok mengalami kerugian yang besar. Sedangkan Amerika Serikat memblokir TikTok dan akan membuka blokirannya apabila TikTok berada di bawah Microsoft. Sebenarnya teman-teman, di Indonesia TikTok itu pernah diblokir, namun sekarang kembali diaktifkan dan kembali beroperasi karena masih banyak kalangan-kalangan masyarakat Indonesia yang berpikiran bahwa TikTok itu membawa pengaruh negatif yang besar bagi perkembangan moral bangsa Indonesia. Nah, setelah tadi sekilas kita mendengar mengenai sejarah TikTok, selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan TikTok. Bidang-bidang apa saja yang berhasil dimasuki oleh TikTok? Sebut saja ada bidang agama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang olahraga, hingga bidang bisnis. Selanjutnya, kita bahas mengenai dampak aplikasi TikTok, dimulai dari dampak positifnya. Yang pertama, aplikasi TikTok dapat dijadikan sebagai wadah kreativitas berkarya. Yang kedua, sebagai platform mengasah skill editing. Yang ketiga, sebagai sumber informasi, komunikasi, dan edukasi. Serta yang keempat, sebagai wadah untuk menghasilkan uang. Selanjutnya, dampak aplikasi TikTok dilihat dari dampak negatifnya. Yang pertama, konten video di luar batas. Yang kedua, wadah berjoget dan narkistik. Yang ketiga, tanpa batasan umur. Keempat, konten pornografi. Yang kelima, sebagai platform penyebarluaskan berita hoaks. Yang keenam, sebagai tempat subliminal message atau pesan terselubung. Nah, setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, tentu kita akan mencari solusi untuk menghindari dampak negatif TikTok. Salah satu caranya, yang pertama, kurangi bermain gadget. Yang kedua, mencari hobi baru yang bersifat positif. Serta yang ketiga, usahakan untuk selalu melihat beranda TikTok dengan hal-hal yang positif. Nah, setelah tadi kita mendengar
sejarah, pengertian, dampak positif, negatif, serta solusi mengatasi dampak negatif TikTok. Semoga teman-teman seminar di sini bisa membuka wawasan baru, bisa membuka pandangan baru mengenai bahayanya TikTok. Sudah sejauh mana, sudah sedalam apa TikTok berpengaruh terhadap diri kita. Apalagi kita posisinya sebagai orang muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menjelaskan bahwa dunia ini hanyalah sebagai tempat permainan dan senda gurau. Jadi sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya kita hindari hal tersebut dan kita menjadi bekal sebaik-baiknya untuk kembali ke akhirat kelak. Demikianlah paparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk pemateri kita. Terima kasih kepada Ibu Rehanun Jana. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Baik, saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara hari ini, yang menurut saya acara ini sangat positif. Semoga penyampaian saya hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka wawasan baru kita mengenai bahayanya TikTok. Untuk itu, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rehanun Jana. Bisa balik ke tempat? Terima kasih. Demikianlah acara seminar edukatif dengan mengusung tema sejauh manakah TikTok mempengaruhi kita. Selanjutnya, sebelum menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan materi hari ini. TikTok merupakan aplikasi sosial media yang membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Positifnya, tentu dengan adanya aplikasi TikTok, kita dengan mudah mendapat informasi, melakukan promosi, sharing agama, dan hal positif lainnya. Namun, sangat disayangkan, aplikasi TikTok ini bisa diakses oleh setiap kalangan, baik itu tua maupun muda. Sehingga, banyak konten atau video yang terkadang kurang sesuai dengan usia penonton. Belum lagi bermunculan tren goyang-goyang TikTok yang jelas cukup merasakan moral. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik, bijak, dan menggunakan aplikasi TikTok sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan kepada peserta seminar yang telah ikut aktif berpartisipasi dalam acara ini. Acara demi acara telah kita lalui. Saya Rosita Pratama selaku moderator mohon undur diri. Semoga kita bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi, Rey? Udah paham tanya berbicara dalam seminar? Udah dong. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, itulah tadi teknik berbicara dalam seminar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.